Oke. Saya ulang di sini ya, Bu. Ya. Mohon maaf tadi terpotong karena memang Bapak Kepala kemarin lupa saya harus merekam ini. Nah, ini kurikulum yang digunakan masa pandemi. Ada perubahan yang dilakukan sekolah untuk menyesuaikan kondisinya. Yang tadinya PAI 3 jam, sekarang dirubah menjadi 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran untuk pembelajaran itu 30 menit. Jadi kalau 2 jam pembelajaran itu 1 jam pembelajaran secara online. Kemudian untuk PKN yang 3 jam itu berubah menjadi 2 jam. Pada intinya mata pelajaran yang tadinya 3 jam seperti PAI, PKN, kemudian seni budaya, PJOK itu berubah menjadi 2 jam. Kemudian mata pelajaran yang 6 jam seperti bahasa Indonesia itu berubah juga menjadi 4 jam. Matematika yang tadinya 5 jam berubah menjadi 4 jam. Jadi ada pengurangan 6 jam pelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi. Seharusnya ada 40 jam kalau normal. Tetapi karena kita sedang dalam kondisi terbatas, maka ada pengurangan, yaitu sekarang anak-anak akan belajar dalam 1 minggu itu hanya 32 jam, pelajaran dikalikan 30 menit. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini perubahan yang mendasar ya. Ada perubahan yang benar-benar kita sekolah lakukan untuk menyesuaikan kondisi ini. Nah, jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadwal yang dilakukan di rumah. Ini kebetulan untuk jadwal online itu kita masih dalam proses. Wakasek kurikulum masih belum selesai untuk jadwal di depan. Ya. Nah, ini waktunya Bu, Bapak Ibu. Kita mulai online yang tadinya minggu lalu kita mulai jam 7, sekarang mulai jam 8, mulai minggu depan. Ya. Jam 8. Kemudian belajarnya itu 1 jam 1 jam. Ya, jam pertama kita mulai jam 8 sampai jam 8.30 dan jika misalnya IPS di jam pertama itu jam 1 ke 2 berarti IPS akan memulai jam 8 sampai jam 9. Kemudian ada istirahat di sini, ada 2 kali istirahat. Di jam 9 sampai 9.30, kemudian belajar lagi 1 jam, kemudian istirahat lagi 10.30 sampai jam 11, dan masuk lagi, online lagi, jam 11 sampai jam 12. Jadi sehari itu siswa dari hari Senin sampai hari Kamis, itu akan belajar dari jam 8 sampai jam 12. Dengan distribusi waktunya seperti ini. Jadi sebenarnya belajar efektifnya adalah hanya 3 jam. Diselang istirahat setengah jam, 1 jam ya Bu ya. Berarti hanya sekitar 3 jam plus istirahat 1 jam. Jadi 4 jam. Untuk hari Kamis sampai hari Senin sampai Kamis. Sementara hari Jumat itu hanya sampai jam 11. Justru bukan jam 11 ya. Jam 10.30. Itu sudah selesai. Kita mulai jam 8, jam 10.30 itu udah selesai untuk hari Jumat dan Sabtu. Yang harus diketahui juga bahwa kita sekarang kan 6 hari sekolah ya, bukan lagi ya kemarin semester lalu 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Nah sekarang kita kembalikan menjadi 6 hari sekolah. Ini untuk waktu belajarnya. Jadi ada pengurangan beban belajar siswa ketika masa pandemi ini, yaitu sekitar 6 jam pelajaran. Nah, ini tugasnya. Tapi kita mulai dulu. Ini tidak terlihat mungkin. Saya ambil yang ini dulu. Oke. Nah, yang ini. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, saya meminta teman-teman guru mapel untuk melaporkan tugasnya.
Tetapi ternyata yang sempat melaporkan itu hanya ada beberapa guru, yaitu PKN, kemudian matematika, IPS karena saya yang memegang, SBK, PJOK, prakarya belum, bahasa Sunda. Nah, yang di checklist ini tugasnya sudah masuk. Sementara yang belum terchecklist itu berarti tugasnya belum masuk. Nah, yang kita lihat di sini anak yang pertama ini sama sekali belum masuk tugas satupun. Nih. Kemudian di sini untuk PKN ya. Bapak Ibu boleh lihat untuk PKN yang saya blok. Oke. Ini masih banyak sekali yang belum masuk. Ini PKN. Kemudian untuk IPS pun masih ada beberapa anak yang belum masuk tugasnya. SBK juga masih sangat jarang, lihat yang ini. Nih yang ini SBK Nah, ini SBK 2 ini masih juga sangat jarang. Ya. Yang mungkin apresiasi yang tinggi adalah kemarin saya ngobrol dengan Bu Tin, guru matematika. Itu ternyata kalau untuk kelas 9G, alhamdulillah tugasnya bisa dikatakan 80% sudah masuk, walaupun ada beberapa anak, terutama anak nomor 1 ini yang masih belum bisa mengikuti pelajaran. Secara online pun dia tidak pernah muncul. Nah, itu yang kita khawatirkan, mengapa anak tidak muncul gitu pada saat belajar online. Nah, itu Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu, boleh mic-nya diklik dulu, baru silakan berbicara. Oke, ada yang jelas yang saya sampaikan Bapak Ibu? Saya sangat berharap orang tua bisa mendorong anaknya, tapi saya yakin yang hadir di saat ini tugas-tugas anaknya sudah masuk gitu. Justru yang tidak hadir, yang justru tugasnya yang belum masuk begitu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah hadir di sini. Saya sangat memberikan penghargaan yang tinggi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan perubahan pada pendidikan anak-anak kita, terutama anak-anak kelas 9G. Ya, secara umum bisa memberikan kontribusi pendidikan untuk seluruh Indonesia, begitu. Nah, silakan ada yang mau disampaikan? Halo. Ya, mangga. Siapa yang? Bu, iya ini mamanya Alif gimana? Alif tugasnya gimana, Bu? Alif tugasnya Ibu boleh lihat di sini. Iya. Nah, tugas Alif ini, Bu. Nih, yang saya sorot. Alif ada PKN kurang 1, kemudian matematikanya kurang 3, IPS kurang 1, SBK-nya belum masuk, PJOK 2 kurang 2. Nah, bahasa Sundanya juga belum masuk. Ini baru Tapi bisa nyusul kan, Bu ya? Bisa, Bu. Oh, iya. Ya, langsung konfirmasi aja ke guru mapelnya, karena sekarang kita tidak langsung bisa masuk di grup mapel, jadi hubungannya adalah ke guru mapelnya, Bu. Begitu. Iya, makasih, Bu ya. Ya, enggak, Bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Coba untuk Sinta, Bu. Sinta awal. Sinta. Kalau Sinta, alhamdulillah, Pak. Karena saya hafal banget anak-anak yang biasanya sudah masuk, tugasnya. Nah, ini. Sinta. Boleh, saya tambah lagi. Banyak yang belum. Nih, Sinta. Berarti ikut semua, Bu ya? Ya, Sinta alhamdulillah dari 5 mapel yang dilaporkan, alhamdulillah tugasnya sudah masuk semuanya. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ya udah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.
Ya, Sinta harus menjadi teladan, Pak. Sinta ketua OSIS. Iya. Ya, Ya justru mudah-mudahan Sinta saya juga selalu bisa. sering selalu Iya, hanya memberikan saya motivasi Bu jadi sebagai ketua contoh. OSISnya di rumah terus, hanya beberapa kali ke Iya. sekolah. Tapi insya Allah Sinta mampu Ya, ya, kok, Pak. Bu, Pak. Iya. Hmm. Ada yang lagi yang mau? Bu, Iya, ya nanti saya lagi di grup ya Bu ya, iya. biar Nanti saya bisa saya, lihat jelas nanti. oke. Nanti saya Ya, share ini ya. di grup. Dan mudah-mudahan ada guru mapel lain yang menyusul laporannya, begitu. Karena memang saya hanya baru sampai tadi terakhir itu PKN, itu bisa melaporkan, alhamdulillah. Yang lainnya masih belum bisa melaporkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Karena waktu kita terbatas, Ibu, hanya, ya, punten Bu, mangga. mau tanya. Gini, kan biasanya anak-anak belajar online kan di handphone kan saya suka jarang-jarang kontrol ya. Ya, Nah, ini paling ngedorong pagi-pagi, ayo Kak cepet absen gitu kan, ya. kayak gitu. Nah, kayak gini, itu setiap online Ibu selalu kayak gini Bu, kayak gini online-nya tetap muka apa gimana, apa Oh, enggak cuma chat ya. aja? Untuk WA, kita hanya menggunakan chat, Bu. Jadi tidak seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan seperti ini? Ini sangat tergantung dari kesediaan Nah, Bapak Ibu juga, gitu. Ibu Karena kalau kayak gini juga Bu lebih baik Bu. Jadi iya, mereka yang nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu kan. Kalau ya, dari betul. belajar kan biasanya Iya. kalau online nanti kemana, ke dapur, ke depan gitu kan ya. Jadi biar Iya, iya. efektif gitu Bu. Iya. Mudah-mudahan bantuan Hmm. pulsa kita ya, bantuan kuota kita segera turun. Karena perhitungannya Amin. katanya, iya, perhitungannya bulan ini Pak, Bu. Ya, bulan ini sampai Iya. bulan Desember itu bantuan akan turun. Nah, proses verifikasi sedang berjalan, memastikan nomor itu teh nomor siswa bukan gitu loh. Itu yang harus Tapi yang sedang berjalan. yang Gitu. anak saya yang satu lagi yang sekolah di beda sekolah ya Bu ya, udah dapat Ya. dia kartunya. Udah. Udah dapat dia kartunya. Beda sekolah, mudah-mudahan cepet ya Bu ya. Oh, kalau itu Nah, mungkin bukan dari kementerian, Bu. oh Bukan gitu. melalui ya. Di kita Oh, kemarin iya. juga ada bantuan dari XL, itu ada Oh gitu. 100 Iya, kartu. XL ya. Nah, 100 kartu. Dari 9G juga ada yang dapat bantuan. Yang kebetulan Oh kartunya gitu. hilang, terus ganti nomor kartu yang baru dari XL itu, begitu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Kemarin mungkin anak saya dapat yang itu yang Iya. XL, Kalau iya. bantuan dari pemerintah itu langsung dikirim kuotanya ke nomor masing-masing siswa. Oh gitu. Jadi langsung Ya dari makanya kementerian. Iya. kemarin juga kan makanya tanya, udah udah ditelepon katanya sama Bu Eli, jadi tinggal Bu aja. Nah, oke kalau udah telepon, kan saya juga takut hangus kartunya juga kan ya, diisi Iya. lagi diisi. Gitu. Iya, Bu. Makanya Ya, ya mudah-mudahan udah kita, Ibu, terima kasih. ya, kalau kuotanya sudah turun, insya Allah, ya mudah-mudahan bisa digunakan pakai aplikasi ini. Ya, aplikasi Zoom, sehingga semua Ya. siswa bisa hadir, terlihat gitu, melakukan Ada. Nah pembelajaran, Bu, iya betul. gitu ya. Kangen Enak kayak gitu Bu, daripada kalau Iya. misalnya online WA melalui chat aja Bu ya kan, anak-anak Iya. bisa di luar, bisa di Iya. mana, di lapangan. Iya, Ini kalau kadang-kadang Zoom kan, gini kan dia iya, absen duluan itu 20 orang. Pas saya tutup itu hanya tinggal 5 orang. Karena hanya baca. Jadi pas ngebuka, ya absen, ya rajin absennya, langsung pergi lagi. Makanya saya selalu pantau nih, setiap pesan yang saya kirim, saya selalu lihat siapa yang baca, begitu. Siapa yang selalu online gitu, tidak ditinggal begitu saja. Ya. Kalau 9G, termasuk kalau saya kasih nilai untuk 9G pembelajaran IPS, mungkin hanya sekitar 50 lah Pak, 50-60. Belum melibatkan semuanya. Ya, ada titik-titik rawan yang saya sudah follow up ke orang tua, tapi ternyata masih belum ada perubahan. Dan follow up kita kan terbatas, hanya melalui telepon atau WA seperti ini, chatting seperti ini, gitu. Yang sangat disayangkan adalah ketika orang tua juga merasa menyerah
menghadapi anaknya begitu. Orang tua kok bisa menyerah gitu, padahal itu kan amanah ya Pak ya, yang harus kita Iya, iya. jaga. Jangan sampai kita menyerah hanya karena sikap anak yang tidak nurut, misalnya seperti itu. Kumaha orang tua nyerah, hari guru namanya kudu terus-terusan. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya Bu, Ibu juga harus lebih sering kayak gini Bu, sharing gitu kan ya Bu ya. Iya, iya. Kita evaluasi anak-anak belajar di rumah. Iya. Jadi harus sering Bu waktunya. Jadi biar Mhm. lebih deket lagi lah ya Bu ya. Iya. Biar lebih Amin, tahu amin. anak kita gimana. Nanti saya akan coba menggunakan ini, tapi ada juga aplikasi yang menggunakan WA dengan Messenger. Nah, itu juga akan saya coba. Nanti yang mana yang paling efektif gitu untuk tatap muka seperti ini gitu. Ya, karena ternyata untuk Zoom ini kan lumayan nih kuotanya. Setengah Iya, jam iya. aja kita sekitar 10.000 kurang lebih. Ya, 1 liter beras ya. Nah, itu juga mungkin yang jadi Iya. pertimbangan Itu gitu. kendala ya. Iya, kendala. Tapi kalau misalnya semuanya berpikir adalah untuk kemajuan anak, insya Allah, dan mudah-mudahan rezeki orang tua dilapangkan semuanya. Amin. Amin ya Amin, Rabbal Alamin. Amin, ya. Dan tentu saja kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu, usai, dan segera Amin. normal lagi. Ya, Amin. Amin. ribet juga gitu, saya ngajar di rumah juga sangat ribet gitu. Ya Bu, pasti Bu. Ibu ribet, kita juga Bu ribet di rumah. Sama Iya. aja Bu. Ya. Yang pasti peran orang tua adalah yang sekarang yang utama, yaitu Ya. mengawal anak-anaknya, memastikan anak-anaknya belajar. Begitu. Nah, saya di rumah juga sama, Bu. Mengajar dan juga memastikan anak saya belajar, begitu. Iya. Ya, kalau yang gede sudah tidak perlu dibimbing, yang kecil ini yang masih di SD yang riuh. Oh iya, yang SD yang riuh ya Bu ya. Iya. Kalau yang ukuran SMP malah kita bisa Nah, ya. SMP sudah bisa dilepas ya, Bu ya. Jadi tidak Ya. terlalu repot. Kita pantau aja, pastikan tugas-tugasnya masuk. Itu yang harus diperhatikan. Nanti saya share ini di grup orang tua. Iya Bu, Biar boleh bisa boleh. memastikan anak-anaknya tugasnya sudah masuk belum, begitu. Ya. Iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Enggak Bu, kayaknya cukup Ya, saya. udah Cukup Bu. ya. Untuk sementara Bu. Iya, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah ini juga sudah lewat 30 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa terpahami oleh semuanya. Dan sekali lagi saya selalu berdoa mudah-mudahan orang tua dilapangkan rezekinya. Sehingga Amin. ringan Amin. gitu ketika kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk pendidikan anak. Anak adalah Amin. investasi kita masa depan ya Bu ya. Jadi Ya. jangan terlalu berpikir, aduh 10.000 30 menit gitu. Tapi justru mudah-mudahan kebaikan ini bisa berimbas pada masa depan anak kita. Karena tatap muka seperti ini juga sangat penting ya, di mana kita bisa saling mengawasi satu sama lain. Tugas orang tua sekarang adalah benar-benar belajar di rumah itu merupakan tanggung jawab orang tua. Dan guru hanya bisa berteriak dari rumahnya, memastikan mereka mau tidak belajar. Dan mohon maaf jika nanti ada teguran-teguran, bukan teguran sebenarnya, saya hanya berusaha untuk follow up, berusaha untuk Mengingatkan konfirmasi, lah ya Bu ya. konfirmasi japri biasanya itu mohon maaf jika saya lakukan semata-mata hanya untuk mengingatkan, karena semester lalu kan ada anak kita yang terpaksa harus keluar, itu alasannya adalah tugasnya tidak masuk, hanya sekian persen dari tugas yang masuk, dan ternyata guru mapel berkeberatan untuk anak itu lolos naik kelas, yang akhirnya keputusannya bisa naik tapi harus pindah sekolah. Nah, sekarang yang dihadapi anak-anak kita adalah kelulusan. Saya khawatir kalau tugas-tugasnya tidak masuk, kelulusannya itu menjadi kendala, nantinya terkendala oleh tugas. Jadi, yang orang tua yang di sini, halo? Bapak Ibu masih bisa mendengar saya? Iya. Sepertinya sudah ada peringatan ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah
Ya. Ya, yang gratisan ya seperti ini, Bu. Mudah-mudahan nanti SMP 4 sudah bisa, untuk pertemuan berikutnya sudah bisa membeli lisensinya. Jadi tidak terburu-buru seperti ini. Iya, Bu. Ya, terima Amin. kasih sekali lagi untuk kehadirannya hari ini, dan mudah-mudahan selalu doa dan doa, jangan lupa kita selalu berdoa, mudah-mudahan keberkahan selalu terlimpah pada kita, kesehatan, keselamatan, ya, Amin. Amin. Ya Rabbal jaga Amin. selalu, perhatikan protokol kesehatan, dan pastikan anak-anak juga tetap di rumah, jangan sampai berkeliaran. Ya, banyak sekali sekarang yang sudah mulai Amin. klaster-klaster bertumbuh di mana-mana, dan kita khawatir mudah-mudahan semuanya bisa terhindar oleh virus. Ya. Ya. Amin. Nah, Amin. Ya Rabbal terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan Ya, ini. sama-sama, Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas. Ya, mohon maaf jika ada sikap yang kurang pantas. Semuanya itu adalah kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan. Dan kebenaran hanya berasal dari Allah ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu Ya. dapat rahmat dan hidayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, ada yang tolong yang tidak membuka ini. Ntar, saya ambil screenshot-nya dulu. Saya lupa tadi screenshot-nya. Ya. Ada yang ini nih, yang kameranya masih tertutup, bisa dibuka dulu nggak? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Ya, saya akhiri ya Bu. Ya. Di situ ada end, leave. Silakan diklik di situ. Klik lagi. Ya. Live meeting ada di situ, Bu. Boleh diklik.